Selamat pagi semuanya. Pagi. Dijawab. Di Oke, hari ini kan kita dikasih waktu sama Bapak untuk open kritik. Jadi yang pertama presentasi Kesha. Silakan Kesha. Langsung disebut. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Mau mulai dari mana dulu nih? Aduh. Dari awal. Oke. Dari bedah desain. Dulu jeleknya. Jadi Bagus untuk Jatuna. bedah desain yang pertama, saya mengambil Ex Herrick House, karya dari Louis Kahn. Ini rumahnya tahun berapa nih? Tahun 1961 dan berdiri di Philadelphia. Ini rumahnya bentuk bangunannya cukup simpel sih, dia kayak kotak-kotak kayak gitu. Dari bedah rumahnya pun bisa kelihatan kan kalau dia cuma persegi panjang gitu bentuk dasarnya. Ini untuk potongan rumahnya, ini jelas aja kan? Ya. Jelas. Ini untuk organisasi ruangnya, sirkulasinya, dan lain-lain. Terus saya lanjut, yang kedua ada House on the Flight of Birds. Ini agak panjang judulnya, guys. Karyanya Bernardo Rodriguez. Ini di mana ya? Di Pulau Santo Michael, apa itu? Kayaknya nih, bukan di Indonesia ini. Tuh bentuk rumahnya kayak peluit. Ini sih. Ini tampaknya perspektifnya, potongannya. Rumahnya nih kalau nggak salah tuh ada 3 lantai, cuma dia lantai paling atasnya tuh cuma kayak rooftop kayak gitu. Ini agak bingung sih sebetulnya bentuknya. Nah, oke. Nah, terus untuk kesimpulannya, bisa dilihat kalau untuk objek yang saya ambil, untuk presiden yang pertama sama yang kedua tuh agak beda ya. Soalnya yang pertama tuh dia desainnya lebih monoton gitu kan, kayak persegi. Sedangkan yang kedua tuh betul-betul kayak abstrak banget. Jadi banyak perbedaan lah intinya. Ya, kira-kira kayak gini. Oke, lanjut ke programming. Ini agak panjang. Yang pertama untuk faktor tinjauan, kalau untuk tugasnya sendiri, rumah yang saya desain nanti letaknya di lokasinya di Jalan Letnan Jenderal Suprapto, sampingnya Apotek Dauni dan dekat dengan Monumen Keluarga Berencana. Nah, untuk bangunan existing-nya adalah kafetaria sekaligus rumah tempat tinggal, yaitu dengan kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan sebagainya. Nanti rumahnya akan dihuni oleh keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak. Nanti anaknya tuh duanya berjenis kelamin lelaki dan satunya berjenis kelamin perempuan. Nah, untuk aktivitasnya bisa dilihat di sini, jenis kelamin, terus perkiraan usianya, dan profesinya. Karena nanti tempat tinggalnya akan dibarengi dengan usaha kafetaria, maka dibuat juga lah aktivitas pengunjungnya seperti pegawai kafe dan juga pengunjung kafe. Nah, ini untuk program fungsionalnya. Di sini terdapat fungsi utama, fungsi pelengkap, dan fungsi penunjang. Fungsi utama itu seperti kayak istirahat, makan, masak, bekerja, ya seperti istirahat, makan, masak, dan mandi atau buang air kecil. Kalau pelengkap itu ya seperti menerima tamu, mencuci baju, belajar, bekerja. Sedangkan penunjangnya itu yang berhubungan dengan memarkir mobil dan sebagainya.
Lalu selanjutnya untuk program performansi, ini agak panjang soalnya per ruangan ya deskripsinya. Cuma intinya tuh hampir sama sih. Biasanya yang ditanya tuh jenis ruangnya, terus sifat ruangnya, apakah publik, semi-private, atau privat, terus civitasnya atau siapa saja pengguna dalam ruangan tersebut. Setelah itu baru kita bahas persyaratan ruangnya, seperti pencahayaan, penghawaan, kebisingan, view, warna, dan sebagainya. Ini agak banyak guys, jadi nggak usah dibaca satu-satu ya kayaknya. Nah, berikutnya itu analisa besaran ruang. Untuk di sini, di lembar pertama ini ada kamar tidur utama, kamar mandi utama, kamar mandi anak, dapur, dan kamar tidur anak. Untuk kamar tidur anaknya, luasnya sih saya gunakannya sama sih, semuanya 3x4. Jadi supaya nggak ada yang iri-iri kayak gitu. Sedangkan untuk kamar tidur orang tuanya, luasnya tuh 6x4 meter. Ini emang agak luas, karena mereka orang kaya sih, jadi banyak duitnya, jadi agak luas. Terus kamar mandinya saya kasih bathtub. Ya balik karena mereka orang kaya, ada bathtubnya. Nah, terus untuk lembar kedua itu ada garasi. Di garasi ini ada mobil 2. Mobil mereka tuh masih 1 sih sebetulnya, cuma ada rencana buat beli. Jadi saya kasih 1 tempat parkir lagi. Terus yang sebelahnya ini buat sepeda dan motor. Cuma motornya belum digambar. Kira-kira seperti ini. Untuk luasnya cukup besar sih garasinya karena dia 6x9 meter. Ini kayaknya terlalu besar sih. Nanti kalau ada saran bisa, guys. Terus ada ruang keluarga. Ruang keluarganya 5x3,5 dan ruang tamunya 5x5. Terus ada juga ruang laundry, ruang makan, dan ruang kerja untuk ayahnya. Nah, lanjut. Ini untuk ruang usahanya. Di sini ada ruang kafe. Ini gambarnya miring-miring. Ruang kafenya sendiri luasnya tuh 61,5 meter persegi. Tapi ini masih di luar dapurnya. Kalau sama dapur, totalnya itu sampai ya kira-kira 75 meter persegi lah kalau sama toilet juga. Cuma ini saya masih bingung sih nempatin toiletnya di mana. Nah, kira-kira segini guys. Ini besaran ruang totalnya. Cuma ini kan belum diatur nih tempat kamarnya di mana, jadi belum betul. Baru ini zoningnya, kayak ruangnya tuh ruang publik atau privat dan sebagainya. Ini bubble diagramnya masih salah. Jadi lanjut dulu ke kajian tapak. Nah, untuk kajian tapak ini, di sini foto lokasinya. Ini bisa dilihat. Ini rumahnya tuh di sini nih, di samping lingkaran ini dia. Nah, di sini. Ini untuk foto-foto lokasi sekitarnya. Di sini bisa dilihat dia berseberangan dengan Monumen Keluarga Berencana, terus sampingnya ada Apotik Downy. Dia kayak semacam apa sih? Kayak semacam di persimpangan nggak sih ini namanya? Nah, kayak semacam itulah, ini yang warna kuning nih. Terus ini posisi tapaknya. Di sini matahari terbitnya, terbenamnya, terus ini sirkulasi anginnya. Kalau untuk sirkulasi anginnya sendiri mungkin dari arah mana nih, arah jalan rayanya nih kurang baik ya, soalnya kan banyak mobil kendaraan gitu, agak padat. Sedangkan dari belakangnya cukup baik karena masih banyak pepohonan gitu. Terus untuk sirkulasi jalannya, untuk Jalan Ahmad Yani dan Jalan Suprapto ini sendiri sama-sama ramai. Jadi bisa dibilang tingkat kebisingannya tuh cukup tinggi gitu. Jadi nanti mungkin rumahnya harus ada banyak peredam suara mungkin ya, atau apa gitu nanti. Nah, untuk jalur drainasenya, ini di sepanjang trotoar jalan besar ini ada drainasenya sendiri sih, jadi aman lah, nggak bakal banjir kayaknya. Nah, terus ini untuk maketnya, yang kayak peta ini. Ini maketnya kira-kira kayak gini, kurang lebihnya, bentuknya juga kayak gini. Nah, habis itu bubble dan blok diagramnya, ini untuk alternatif pertama. Di sini kayak yang saya gambar pertama tadi, itu ruang makannya, terus ada kamar tidur juga di lantai pertama. Cuma rasanya kayak
efisien gitu deh, soalnya masa habis ruang tamu tuh langsung masuk kamar tidur gitu kan kayak kurang gimana gitu. Sedangkan di lantai atasnya tuh terlalu kecil gitu ukurannya, soalnya kan cuma ada kamar tidur anak sama ruang kerja. Jadi saya ubah lagi. Yang saya ubah nih, saya coba untuk tambahkan ruang keluarga di lantai yang kedua. Nah, cuma yang masih mengganjal itu karena masih ada kamar tidur di lantai pertama. Jadi akhirnya untuk alternatif akhirnya saya buat seperti ini. Jadi ruang tamu ini terhubung dengan ruang makan dan garasi. Lalu garasinya terhubung dengan dapur. Setelah itu dari ruang tamu kita bisa masuk ke ruang kerja. Nah, nanti di ruang kerja ini dia ada koridor panjang yang langsung terhubung dengan dapur kafetaria. Nah, dapur ini nanti langsung berhubungan sama ruang usaha dan juga WC. Di ruang tamu, apabila kita naik tangga, akan naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini barulah kamar-kamar gitu. Jadi, untuk semua penghuni rumahnya, kamar tidurnya tuh di lantai yang kedua. Ini cuma sketsa kasarnya. Ya, ini apa sih namanya ya? Block diagram. Kayak denah juga, tapi ya kira-kira kayak gini, guys. Hitungannya gitu. Cuma di sini yang masih saya bingung tuh gimana cara buat ruang kerjanya itu nyambung sama dapurnya. Soalnya kalau modelnya gini sih kayak agak aneh gitu. Tapi ya kurang lebih kayak gini sih. Oke. Kayak gitu aja kayaknya. Nih, stop share Kak, jangan dulu. Yang lain ada Nanti kritik atau saran? langsung biar aja maksudnya tadi itu share screen-nya nggak usah ditutup. Oke. Share screen-nya. Iya. Ya, jadi misalkan ada pertanyaan langsung aja. Silahkan bertanya. Ada yang kasih kritik, saran? Oke, coba lihat Coba zoom lagi, Kay. Yang mana? Yang bubble terakhir mungkin. Kayak bubble yang dipakai itu. Bubble final. Nih. Ya. Yang lantai 1 ini lantai 2. Ini berarti kamu belum ituin, kamu udah Aku mau sesuaiin nanya, lantai mau nanya 1 dengan lantai 2-nya gitu, Kay? Sesuaiin kayak gimana? Maksudnya kayak apa sih biasanya pakai kertas roti itu habis itu di Oh, belum. apa sih namanya? Ya, itulah. Di sketch. Ya, sebetulnya ini sih sketsanya udah agak disesuaikan, cuma masih kurang gitu nah menurutku. Kalau dari ruangnya nih, Pang, gimana menurut kalian? Ya masih kurang pas kah? Jelas, suaraku kedengaran nggak? Suara kamu Dengaran. Kayak itu aku mau nanya aja guys, kenapa tadi ruang tamunya dihubungkan dengan ruang makan tuh? Kayak alasannya gitu nah, kenapa milih berhubungannya sama ruang tamu dengan ruang makan gitu? Karena nggak tahu lagi mau dihubungkan kemana. Jadi nanti rencanaku ruang tamu kan masuk loh, ada ruang tamu, nanti dia tuh ada sekat kayak lemari rak-rak gitu, belakangnya baru ruang makan. Cuma itu Pang masih kayak kurang pas gitu nah, kayak langsung ruang makan gitu. Enaknya kayak gimana ya? kalau di aku sih pakai ruang keluarga tuh, Pak. Berarti 2 ruang keluarganya. Biar ya. Kalau enggak Oh, ya, bisa aku juga sama kayak tangganya langsung ke ruang makan. Jadi nggak usah ada hubungan ke ruang tamu. Nah, Oh, ya benar-benar itu. Jadi kan mereka kalau mau makan turun tangga aja. Iya, biar nanti kalau orang dari atas Nggak usah ke ruang tamu. nanti ada tamunya. Oh iya. Jadi Betul. tamu di dalam rumah itu sebatas di ruang tamunya aja, dia nggak bisa mengakses melihat ke arah tangga. Jadi misalkan ada orang dari atas lo mau turun ke bawah, tapi ada tamu kan nggak enak gitu. Ada orang yang malu, kan nggak semua orang itu ada yang malu gitu. Jadi tangganya ke ruang makan ya. Oh, nggak usah ke ruang tamu berarti lah. Ya, betul. Thank you. Terus kalau yang ruang tamu langsung ke ruang makan tuh gimana?
Biar aja sih kayak, kan kalau mau menjamu tamu kayak kasih teh, kopi. Nggak apa-apa Nggak aja lah. masalah sih, soalnya pakai sekat juga kan. Iya, Dan pakai. ruang makannya kan nggak mesti di tepat di sebelah ruang tamu kan, pasti bisa agak Iya. belakang dikit. Iya, Jadi masih iya. ada space. Ini nggak Iya, iya. masalah. Oke. Bagus. Sesuai ruangannya lagi sih. Oke. Bisa aja. Makasih guys. Nih kalau untuk yang lantai 2-nya gimana? Ada tanggapan kah? Aku bingung kebun ini maksudnya masuk ruangan kah? Betul, kebun dan garasi. Halaman Kan double. kayaknya. Sebetulnya tuh enggak loh, cuma aku tuh mikir kalau aku nggak tulis tuh nanti ditanyain gitu. Nah sebetulnya kebun tuh kayak halamannya aja, halaman depan rumahnya tuh. Atau nggak usah Oh iya, dimasukin, Pak? Kay. Oh, kebun di depan. Iya, kebun tuh depan rumahnya aja, kayak Kalau tanaman-tanaman aku Oh, tulis Paham. pakai itu aja, pakai pulpen, nggak usah pakai ruangan gitu. bubble. Ah, oke. kalau Teras aku yang ditambah, kebunnya Kay. aku buat, Oh, teras. Betul. Iya, iya. Jadi betul. tahu kan masuknya dari mana gitu. Heeh. Dia nggak punya teras. atau orang kaya. Ya, maaf, orang kaya. Jadi perlu nggak sih tambah ruang keluarga nih di lantai 1? Bisa sih. Bebas sih, karena sudah ada juga di lantai 2. Soalnya kan kemungkinan juga kalau kita di sini kan misalkan banyak keluarga dari daerah gitu ke Palangka kan bisa ngumpul gitu. Jadi ada ruang gitu untuk ngumpul sama keluarga Oh, besar gitu. Nah, oke, betul. aku mikirnya ke situ. Nah. Jauh Coba ya mikirnya, Andri. kalian lihat denah ruangnya nih lah. Ini nih aneh nggak sih ruang kerjanya tuh di sini nih? Kayak canggung gitu nah aku lihatnya tuh. Yes, ada Ya. saran. Kenapa? Ruang kerjanya coba nyambung ke kafenya aja, kayak gak usah langsung dari dapur gitu. Contohnya kayak itu nah, SpongeBob Krusty Krab. Itu kan ruang kerjanya kan, ya ruang kerjanya kan bisa dari dapurnya gitu. Oh, Masuk ke kafenya. berarti Jadi ruang efisien sih kerjanya menurutku. langsung masuk di kafenya gitu, di bangunan kafe. Iya, Iya. iya, Salah Bisa satunya juga. kenapa? Karena dapur kan masak kan bau kalau ruang iya. kerja kan. Berisik juga sih. Ya. Mungkin Cuma- untuk pintu ke ruang kerjanya bisa dikasih sekat ya, biar nggak terlalu dilihat oleh pengunjung-pengunjung gitu. Kayak apa lah, apa sih, furniture gitu ya, supaya nggak terlalu kelihatan gitu nah. Pintu ruang kerjanya tuh. Oh, tapi tetap kalau tempatnya tetap di sini nggak apa-apa lah. nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi itu ada sirkulasinya bagus juga bang lah Iya. untuk pintu. Bisa sih. Jadi Oke. nggak boros kalau di pintu satu di bawah, satunya di maksudnya kalau kita lihat loh pintunya satu di bawah yang dari rumah, Iya, nah satu di posisinya di atas. Itu makan ruang nggak bisa kita pakai kan? iya, Kayak yang betul. dijelasin juga. Tapi misalnya ruang kerjanya nih kayak nyambung sama ruang tamu nggak masalah lah. Atau mending sambungin ke ruang keluarga lagi. Amannya sih. Kalau aku ke ruang makan, kenapa? Karena setelah kerja mungkin pas makan siang kan, jam makan siang pulang jadi langsung makan di rumah. Bisa Betul sih. juga. Aku gitu. Pindahin pintunya aja. Oke. Kalau selain itu Pang, tempat WC-nya nih. Nggak apa, aneh kalau di luar kayak gini nih WC-nya. Nya tuh nggak di luar sih, cuma bentuknya tuh kayak keluar gitu ruangannya. Nggak apa-apa. Enggak aja, Bang, menurutku aneh. Nggak apa-apa kan? Punya aku juga di luar. Oh, Aku juga. Aku juga. thank you Itu, guys. Pang, Nanti yang dulu. dapur dan garasi itu Iya. aksesnya harus Dapur lewat garasi sama ya? ruang makannya. Ya, kenapa terpisah? Ah iya bener. Gimana aku jelasinnya? Jadi Nyatu kah dapur sama ruang jelaskan. makan? Wih, dapur sama ruang makan nggak nyatu. Nggak Iya, nyatu, tapi Ke Harusnya garasi dulu nggak berarti. ada jalannya. Nggak, garasi itu aku mau langsung buka sama dapur gitu. Nah, jadi kayak kalau misalnya di dapur mau buang sampah tuh kayak bisa keluar lewat garasi aja, nggak usah lewat ruang depan gitu. Nah, kalau garasi yang ke ruang makan nih, gimana lah tuh kayak ada terasnya gitu lah di sini.
apa sih namanya tuh lah? Kayak kalian kalau dari garasi mau masuk rumah tuh biasanya kan ada kayak ruangannya gitu loh, atau ada, aduh gimana aku jelasinnya lah. Kayak ada daerahnya gitu, nah dia tuh sebelum masuk ke ruang makan tuh, Kayak lorong gitu. ya kayak tempat taruh sepatu segala macam di situ. Oh. Nah, kayak model-model gitu Jadi- dia ke ruang makan nih. Jadi dia nggak nyambung langsung ke dapur sama ruang makan. Harusnya Iya. nyambung, salah gambar aku. Oh. Harusnya dapurnya di Kalau dapur kasihan ruang orang makan. tuh makannya jauh ntar. Antar makanannya jauh, sempat dingin. Garasi dulunya. Terus lantai 2-nya. Duh, Tinggal miringnya. digeser gitu sih. Oh iya, kamar tidurnya tuh ya. Aku nih mau kupasin di ruang laundry itu, nah tapi nanti pintunya malah pindah ke ruang laundrynya. Jadi masuknya lewat ruang laundrynya nanti. Ya lo, itu yang buat bingung. Tapi kalau gini nih kayak nanggung gitu nah garisnya. Gak apa-apa. Itu yang kamar anak berapa tuh? 1. Tiga. Itu ya kebalik ya? Hah? 3, 1 tuh. Yang mana ya? Oh enggak sih ya. Gimana sih pintu? Anak dua. Anak tiga. duanya ada 2. Oh astaga. Anak 1 guys. Kembar. Paling ujung tuh Yang anak 1. mana anak satu? Oh, Jauh dari kamar orang tua lo. itu ada balkonnya nggak? Nggak ada. Kalau misalnya pakai balkonnya dituin juga nggak? Ditulis lo Di biasanya. apa namanya? Digambar. Nah, Iya, Iya. digambar di bubble-nya. iya, Iya. gambar. Enggak. Punya aku enggak. Enggak lah. Aku langsung di block plan-nya, Pang. Iya ya sama punya aku. Nggak usah kah berarti? Nah, Di kalau bubble-nya nggak usah. Aku enggak aku buat, tapi anehnya teras aku buat. Iya kan, makanya aku mikir itu. Sama aja teras di atas loh anggapannya. Ya. Oke. Ya udahlah ya, nggak usah dibuat. bikin dia ulang. Guys, aku mau nanya. Ini kan ruang keluarga ini kan panjang loh di yang lantai kedua nih. Tapi aslinya aku tuh buatnya tuh kayak kecil aja, nggak apa-apa aja lah. Jadi kayak anggapannya yang lainnya tuh cuma tempat jalannya aja. Atau harus semuanya nih dibuat ruang keluarga juga? Soalnya dia tuh kayak di tengah jalan. Ruang keluarganya nanti tuh cuma di tengah sini aja. Nggak sampai sepanjang ini gitu nah. Cuma yang lainnya tuh Oh, kayak bagian sirkulasi anggap ya masih pinggir-pinggirnya sirkulasi. ya sirkulasi, tapi dimasukin ke besaran ruang keluarga juga lah. Masukin aja. Masukin ya menurutku. Berarti gambarnya sebesar Kalau ini di ya situ nanti. ada TV segala macam, masukin. Oke. Enaknya hadap-hadap mana lah guys? Hadap sini kah atau ke sini? Apanya? Aku kan misalnya mau naruh TV lo, enaknya tuh TV-nya tuh di sini kah atau di sini? Kelihatan lah mouse-nya nih. Kelihatan. Sini atau di sini? Kayaknya bagusnya di Saya kalau di soalnya sini kan kalau membelakangi kamar gitu loh. Tapi Tapi kalau di kanan tuh kan otomatis ada jendela kan di situ nanti. ya, Nah, itu tuh bisa silau kalau ada TV. iyalah. Gimana ya? Susah ngeliat TV-nya. Jadi saranku yang di belakang itu aja. Belakang kamar. Nggak apa-apa aja lah membelakangi kamar gitu. Apa aja. Asalkan nggak di Atau belakang mau di belakang apa? Kalau di depan Iya. itu. Apa tuh namanya? Pintu. Ya, ini jangan di depan pintu gitulah tempatnya di sini nah, kira-kira. Oke. Udah sih. Nggak ada yang mau kutanya udah. Masih ada yang mau dilihat kah? Enggak sih, itu aja yang dapur sama ruang makannya. Ya. Setelah itu. Udah berarti Terlalu aku lah. cepat. Ya. Oke. Terima kasih guys. Makasih Kezia. Wandri sudah siap kah?
ke mute. Aku share screen lah. Ya, share screen ya. Guys, aku ke WC bentar. Lanjut ya. Oke. Oke, udah kelihatan lah. Kelihatan sisa di Zoom ya. Kalau suara aku agak putus-putus, bilangin aja lah. Soalnya jaringannya agak. Oke, jadi di tugas perencanaan arsitektur 2 ini aku saya tugas saya adalah merancang rumah akuntan dengan usaha kantor konsultasi akuntansi. Jadi rumah tinggal yang juga berfungsi sebagai tempat kerja. Baik, untuk prosesnya. Yang pertama adalah bedah karya, di mana objek pertama yang saya ambil untuk saya bedah karyanya di sini adalah longhouse yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Jadi secara umum bangunan ini bentuk bangunannya ini tidak seperti bangunan yang biasa karena bangunan ini terdiri dari 3 massa dan jika dilihat dari atas itu berbentuk seperti huruf H. Dan area rumah ini juga sangat luas yaitu 665 meter persegi. Tahun pembangunannya tahun 2016. Untuk lokasi lengkapnya ada di Jalan Kiai Luhur nomor 7, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Untuk tampaknya di scan di sini agak kurang jelas, tapi saya ingin sedikit mengkonfirmasi bahwa data yang saya dapat dari web, dari sumber saya mencari ini ada seperti kerancuan atau ketidaksesuaian dengan antara tampak kiri, tampak kanan, dan tampak belakang. Jadi saya coba untuk memahaminya sendiri. Jadi mohon maaf apabila dalam penggambarannya ada kesalahan. Ya ini sketsa ulang yang saya buat. Bisa dilihat bahwa tampak depan dan tampak belakang ini sudah saya menyesuaikan dengan bentuk yang di depan karena sumber yang saya dapat untuk mencarinya sangat terbatas, jadi saya mencoba untuk memahami melalui denahnya, lalu saya tuangkan ke dalam sketsa ini. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Selanjutnya adalah prinsip desain dari rumah ini. Rumah ini sangat didominasi dengan kaca, lalu juga penggunaan material bambunya, dan sangat memiliki banyak sekali bukaan, dan juga memiliki area terbuka hijau yang sangat luas. Untuk bentuk atapnya menggunakan atap kemiringan di atas 30 derajat. Sebenarnya ini asumsi saya melihat dari bentuk atapnya ini, di mana ini sangat cocok digunakan untuk di wilayah Indonesia, yaitu wilayah dengan iklim tropis. Ini prinsip-prinsip desain yang saya coba pahami dari apa yang diminta oleh Pak Wijanarka. Jadi mohon maaf apabila terdapat kesalahpahaman dalam saya mengerjakannya, karena saya 100% menggunakan pemahaman apa yang ada di pikiran saya, sesuai dengan judulnya seperti harmoni, keseimbangan, skala, dominan, hierarki. Mungkin sedikit saya jelaskan. Untuk harmoni, ini saya melihat seperti yang Bapak bagikan di LMS, ada ritme dan asimetri. Ini saya lihat, kalau ini saya nggak tahu pasti, cuman saya lihat, saya merasa bahwa ini bentuknya adalah ada ritmenya seperti itu. Lalu untuk keseimbangannya bentuknya asimetri. Kalau scale atau proportion ini saya memang kurang paham, tapi saya masukkan division. Dominans atau emphasis itu yang paling pemahaman saya itu adalah yang paling dominan di rumah ini, dominan digunakan oleh seluruh warga, di mana sebagai tempat
anggota-anggota keluarga berkumpul, yaitu ada di ruang keluarga yang ditandai dengan warna merah. Hierarki di sini pemahaman saya adalah hierarki antara area privasi tertinggi dan area publik, di mana yang berwarna biru itu adalah memiliki hierarki paling tinggi, yaitu memiliki tingkat privasi paling tinggi, sedangkan lantai dasar itu bersifat publik atau semi publik. Kontras di sini adalah yang saya pahami kontras antara area publik dan area privat. Lalu objek yang kedua adalah My Home Sound House. Oh ya, tadi ini ketinggalan ya. Antar sirkulasi ruang, organisasi ruang bisa dilihat di sini. Lalu lanjut untuk objek yang kedua, My Home Sound House. Ini adalah rumah bertenaga surya atau hemat energi. Terdiri dari 3 masa berbentuk kotak-kotak yang ditumpuk, disusun secara vertikal, namun ada pergeseran-pergeseran yang dibuat oleh desainernya dan berada di kawasan pegunungan. Memiliki luas area 135 meter kuadrat, tahun dibangun 2018, lokasi di Thailand, tepatnya di Provinsi Mae Hong Son. Ini untuk gambar tampak. Sebenarnya tampak depannya ini ada, saya cukup bingung awalnya karena pintunya bukan di sini tapi di sebelah. Ya, kursor saya terlihat nggak? Ya. Kelihatan. Pintunya itu nggak terletak di bagian depan sini, tapi ada di sini, di samping. Tepatnya di samping kiri, itu adalah pintunya. Untuk denah, lantai dasar, lantai 1, lantai 2. Nah, ini sketsa ulangnya. Ini sirkulasi ruangnya bisa dilihat. Lalu ini juga organisasi ruang. Jadi rumah ini hanya memiliki 1 buah kamar yang cocok untuk digunakan oleh orang yang memang baru menikah. Karena kalau nggak salah saya baca rancangannya memang untuk seperti itu sih. Mohon maaf kalau salah. Ya, ini komposisi. Oh ya, ini komposisi bukan atau tampak dari objek 1 tadi ya. Jadi bisa terlihat bahwa memiliki bukaan yang sangat luas pada objek 1, lalu ini komposisi bangunannya. Nah, ini komposisi bukaan atau tampak pada objek yang kedua. Komposisi bangunannya dari berbentuk persegi lalu dibagi 3, lalu ada pergeseran-pergeseran yang dilakukan oleh desainernya, sehingga terbentuklah desain yang seperti itu. Maaf, ini sebenarnya ada kesimpulannya. Cukup panjang. Jadi untuk program ruang kesimpulannya di mana yang terdapat sama-sama memiliki ruang keluarga, ruang makan, garasi, toilet atau kamar mandi. Kamar utama itu kamar, ruang belajar, ruang kerja, dapur bersih, dapur kotor, laundry, ruang jemur, dan gudang. Di mana objek yang kedua itu program ruangnya lebih sedikit dari objek 1. Lalu organisasi ruang sama-sama organik terpusat, di mana ruang keluarga yang menjadi pusat pada kedua objek bangunan tersebut. Ini asumsi saya melihat dari bentuk denahnya. Untuk pola sirkulasi, objek 1 memiliki jumlah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memiliki jumlah dan ruang-ruang yang lebih kompleks dibanding objek 2. Untuk bentuk dasar, sama-sama dari untuk objek 1 itu menggunakan bentuk dasar persegi dan segitiga, sedangkan objek 2-nya dari
Ini komposisi bentuk dasar arsitekturalnya bisa dilihat. Lalu komposisi bukaan atau fasad bangunan. Lalu ini harmoni, keseimbangan, dan skalanya. Yang saya jelaskan sebelumnya. Oh ya, yang terakhir itu. Dan yang terakhir ini, dominan, hierarki, dan kontras. Lalu lanjut ke progres 2, yaitu programming, di mana berisi tentang letak site yang saya gunakan, yang akan menjadi tempat dari saya merancang tempat tinggal ini, yang berada di Jalan Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia, dengan luas 1.300, kurang lebih 1.380 meter kuadrat, sangat luas. Untuk saat ini, pada saya terdapat sebuah rumah makan, dan rumah yang akan dirancang ini akan dihuni oleh keluarga kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu ayah, ibu, dan 3 orang anak, di mana anak pertama adalah perempuan. Maaf, itu nanti ada penjelasannya di bagian sivitas ya. Ini sivitas untuk rumah tinggal terdiri ayah, ibu, anak 1, anak 2, dan anak 3, di mana anak pertama adalah perempuan berusia 17 tahun, merupakan siswi SMA, hobinya adalah membaca buku. Lalu anak kedua laki-laki berusia 14 tahun, siswa SMP, hobinya olahraga. Lalu anak ketiga perempuan usia 12 tahun, mohon maaf ini ada kesalahan, seharusnya siswi sekolah dasar, hobinya juga olahraga. Lalu ayah berusia 48 tahun, merupakan konsultan akuntan dan hobi olahraga dan baca buku. Ibu berusia 38 tahun, masih muda. Pekerjaan ibu rumah tangga, hobi memasak dan berkebun. Pada bagian ruang usaha terdapat 5 sivitas. Yang pertama adalah pimpinan, yaitu ayah, lalu sekretaris, lalu pada bidang perpajakan, bidang IT dan informasi manajemen, dan bidang manajemen risiko, dan bidang akuntansi atau pembukuan, di mana bentar, aku ulang dulu lah. Ini ada masalah. Bentar lah. Saya share screen lagi. Sudah terlihat? Lanjut pada bagian programming, di mana ayah itu merupakan pimpinan dan juga orang yang bekerja pada bidang akuntansi dan pembukuan. Lalu sivitas pada ruang kerja, selain pekerja juga ada klien yang tentunya jenis kelaminnya adalah laki-laki atau perempuan. Ini jadwal aktivitas dan kebutuhan ruang dan furniturnya. Untuk bagian rumah. Lalu yang ini pada tempat kerja atau pada kantor. Selanjutnya analisa besaran ruang, di mana di sini ini adalah perkiraan besaran ruang yang akan saya gunakan. Jadi kurang lebih ukurannya segini.
Sebentar lah, kenapa nggak tahu lagi? Ini besaran ruang hanya ini perkiraan saja. Untuk kamar mandinya ini kamar mandi utama yang saya pakai. Karena kamar mandi anaknya pasti nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Yang pasti lebih kecil dari ini. Jadi saya lebih membuat yang paling kompleksnya terlebih dahulu. Ini kebutuhan ruangnya. Ini perkiraannya minimal 3 untuk garasi 3,5 x 6. Ada ruang olahraga, ruang jemur, dan laundry. Ini tempat usahanya, luasnya 67 meter kuadrat. Ini hanya terbatas pada ruangnya saja, belum termasuk teras dan sirkulasi dan lain-lainnya. Hubungan antar ruangnya, ini ada saya buat kebutuhan ruang minimal yang diperlukan dalam rumah ini. Ini perkiraan bentuk denah yang saya buat, hanya perkiraan kira-kira ini. Lalu untuk ruang usahanya seperti ini. Kebutuhan ruangnya terdiri dari ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pimpinan, ruang kerja, ruang santai, toilet, dan gudang. Ini matrik hubungan ruangnya, di mana yang memiliki hubungan erat paling dominan adalah ruang keluarga, yang memiliki hubungan sangat erat dengan ruang-ruang yang lainnya. Lalu lanjut ke model maket atau model. Ini adalah maket yang saya buat. Ini tampak atasnya, lalu ini perspektifnya. Lalu deskripsi tampak. Lokasi ada di bagian utara Kota Palangkaraya, berada di kawasan perumahan padat penduduk, di mana terdapat rumah makan. Ada 2, di mana tempat tapak itu berdiri sendiri ada tempat makan, dan di dekat dari tapak itu juga ada tempat makan. Lalu berada di tepat di perempatan jalan, sehingga menghadap ke 2 jalan, itu Jalan Kahayan dan jalan kecil yang di Google Maps saya nggak dapat datanya. Jalan Kahayan ini merupakan jalan yang menghubungkan Jalan Es Parman dan Jalan Cilikriwut, di mana kita tahu bahwa Jalan Cilikriwut ini adalah jalan yang sangat ramai, merupakan jalan lintas. Begitu juga dengan Jalan Jaringan Wandri kah? Kayaknya, Bang. Tuh nge-lag mukanya tuh. Layarnya hitam tempatku.
Pause Jak, Ki. Oke. Oke. Ya, lalu untuk kondisi site-nya yang di mana datanya saya dapat dari Google Earth atau Google Map. Lalu untuk gambaran dari arah matahari, kebisingan, lalu jalan yang paling ramai, serta saluran drainase-nya atau saluran pembuangan air kotor. Jadi site-nya ini menghadap kedua arah, yaitu ke arah barat laut dan barat daya. Lalu saya lanjutkan ke bentar lah, kacau lagi. Pause aja dulu. Mohon maaf tadi ada masalah dalam penggunaan Miro-nya, jadi saya gunakan PDF dulu. Ini adalah bubble diagram yang saya rencananya akan saya gunakan dalam perencanaan rumah tinggal saya ini. Ini adalah opsi 1, ini bagian lantai dasarnya, di mana untuk rumah tinggal saya buat menghadap ke jalan kecil, sedangkan tempat kerjanya menghadap ke jalan yang lebih ramai. Ini bagian lantai 1. Ini opsi kedua. Ini pada lantai 2, lantai 1-nya. Lalu ini opsi yang ketiga yang saya pilih dalam perencanaan ini. Saya mengusahakan rumah ini untuk tidak menghadap ke arah barat, karena seperti yang kita tahu sendiri, matahari barat itu, matahari dari sore itu sangat panas, jadi kurang nyaman jika dibuat menghadap ke sana. Jadi saya usahakan tidak menghadap ke barat. Lalu ini untuk denah lantai 1-nya. Ini diagram bloknya yang disusun di atas market. Lantai 1. Ini bubble diagramnya. Ini blok diagram dari opsi yang ketiga yang saya pilih tadi. Masih belum saya buat keterangan-keterangannya. Lalu untuk lantai 1-nya, lalu sebentar. Dari opsi tadi, saya melakukan penyesuaian lagi terhadap denahnya, di mana ruang keluarganya diperbesar, ruang tamu dan terasnya juga diperbesar. Lalu untuk tangganya, posisinya saya ubah dari samping ruang makan, ini tangga. Lalu untuk lantai 1-nya juga, lantai 1-nya ada di maaf kesana kemari. Nah, ini untuk perubahan pada lantai 1-nya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, pemahaman, atau kata-kata yang saya sampaikan pagi ini. Terima kasih. Saya silakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Yang lain ada ditanyakan? Bisa di-share lagi kan blok diagram tadi? Atau bubble-nya? Sebentar. Bubble-nya aja lah biar soalnya. Yang blok belum ada namanya, Fit.
Mm-mm. Ya, Rapinya ya. ini Rapi sekali, guys. Mm-mm. Ruang tunggu. yang kepilih opsi 3. Kerja. Ada yang mau ditanya, Pak? Wawan, Kamu buka WA. Kamu buka Astaga, WA. kelihatan nggak? Kelihatan kayaknya bukan anu. Berarti kemarin pas Mankos tuh kelihatan, Mei? enggak. Enggak, Kak? Oh, Enggak ada sih pas Mankos tuh. Nah, nggak ada lah. aku mau Dikat nanya. nanti lah. Oh, nggak apa-apa aja lah, nggak ada yang aneh juga, nggak ada yang penting juga. Udah, Itu nah, Pak. Keisha mau nanya. Mungkin Keisha. Itu ruang kamar tamunya nggak dipindah ke lantai 1 aja kah? Itu kemarin kan aku dapat pencerahan dari penjelasan Ibu Nur, ingat nggak? Ada pavilion, karena menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini yang kita sedang berada di situasi pandemi COVID-19 yang masih belum juga reda. Jadi untuk kamar tamunya saya pisah, namun tetap memiliki akses. Untuk aksesnya saya beri ke dapur kotor yang berhubungan juga dengan garasi nantinya. Namun tidak akses secara langsung, jadi saya ingin membuat seperti sebuah rencananya taman atau apa, sama seperti yang menghubungkan antara tempat kerja, ruang kerja dan tempat kerja dan rumah ini yang dihubungkan dengan bagian G, yaitu ruang pimpinan, dan nomor 6 yaitu ruang makan. Jadi kayak Jadi gitu ya. sendirian gitu aja dia lah ruang tamu, kamar tamunya. Ya. Di tiap kamar anaknya ada kamar Ya. mandinya kah? Ada, semuanya ada dibuat kamar mandi sendiri-sendiri mengingat usia mereka yang sudah semakin dewasa, jadi nggak masalah jika dibuat kamar mandinya sendiri-sendiri. Orang kaya. Itu yang aku pertimbangkan kemarin. Kalau masih TK ya dibuat sendiri. Ada lagi yang bertanya? Andri, yang kamu pakai tuh Ya. opsi keberapa nanti rencananya? Opsi ketiga. Nggak nyatu kah? Anunya? Bangunan Apa? usahanya sama rumah. Nggak nyatu. Ini kursorku kelihatan lah. Kelihatan ya? Nah, bagian sini ini nyatu ke bagian sini. 9 C, 9, 10 itu nyatu. Itu nanti Cuman ada... nggak ada akses di situ. Oh. Aksesnya di G dan 6. Gitu. Kalau opsi pertama ini aksesnya dari ruang pimpinan langsung ke tangga. Jadi tangganya ada 2. Ini bisa dilihat nomor 16 ini tangga. Di ruang pimpinan, ruang pimpinannya ada di atas buat. Namun dengan melakukan banyak pertimbangan, akhirnya saya lebih memilih opsi yang ketiga karena menurut saya lebih efisien. Ya. Ada lagi yang mau bertanya atau masih saran atau apa? Akses masuknya untuk ruang Akses masuk bangunan usaha, yang bangunan usaha, akses usaha masuk dari luar. Sebenarnya di sebelah
ini ruang tunggu ini ada teras, jadi dari teras ke ruang tunggu yang berhubungan langsung dengan ruang kerja, di mana ruang kerja ini kan ada 4 pegawai. Satu tempat ruang kerja itu terbuka, jadi langsung berhubungan dengan ruang tunggu, jadi tempat adminnya gitu. Lalu ruang pimpinan dan ruang konsultasi dibuat sendiri karena tentunya ruang pimpinan membutuhkan tempat yang privasi untuk menyimpan berkas-berkas seperti itu. Cuman masalahnya ukurannya jadi kebesaran, sedangkan kalau saya tiadakan ruang santai, pasti tidak memberi berarti saya tidak memperhatikan kenyamanan dari para pekerja di sini karena tidak ada ruang bagi beristirahat atau bersantai untuk makan siang dan sebagainya. Oh, berarti ruang santai itu bukan buat pengunjungnya, kliennya, Bukan, lebih buat ke pegawai. ke pegawai dan tamu-tamu dari misalkan ada teman satu pekerjaan gitu mampir bisa ke situ. Di situ saya menyediakan ruang makan dan juga sofa untuk tempat bersantai gitu. Ya lebih tepatnya untuk digunakan pada saat jam istirahat karena tidak mungkin makan sambil di ruang kantor takut kena komputer kan mantap. Aset-asetnya. Itu kan Kena banjo. lantai satunya haruskah pakai toilet? Soalnya kan mereka sudah punya kamar mandi loh di kamar masing-masing. Kayaknya agak jarang dipakai nggak sih kalau ada toilet tuh? Oh, kenapa? Untuk tamu kayaknya. Tamu kan Bukan di lantai 1. lantai dasar. Lantai atas. Itu karena ada ruang di sebelah, kalau kita lihat opsi 3, di dekat ruang belajar itu ada toilet kan, ada ruang belajar nomor 17. Nah, karena di situ ruang belajar, jadi kan bisa berjam-jam. Saya mikirnya karena berjam-jam pasti ada waktu untuk buang air kecil. Jadi kalau dari ruang belajar ke kamar dulu kan jauh, jadi saya buat toilet yang bisa digunakan juga untuk keluarga-keluarga yang sedang bersantai di ruang keluarga ini nomor 3. Jadi gitu. Capek pastilah bersihin rumahnya nih. Apa? Lagi bersih toiletnya banyak. Ih, banyak. 2 aja toilet. Bisa aja. Mantap, 5 toilet lah berarti, Wan. Jam 4 ke. Lebih ke toilet dan kamar mandinya sih. Kalau yang 14 ini kamar mandinya. Oh iya. Pertimbangannya gini sih, kemarin mau aku buat gabung karena saya pernah mengalami suatu momen yang kurang nyaman kalau menggunakan kamar mandi bersama. Jadi itu alasan kenapa saya buat sendiri-sendiri, saya memposisikan diri saya sebagai anak dari yang tinggal di sini. Karena kita tahu kan tidak semua orang menggunakan kamar mandi itu bisa dengan bersih gitu. Jadi makanya saya buat sendiri-sendiri. Jadi tanggung jawabnya masing-masing gitu. Lagian karena mengingat usia mereka yang satu SD 2 kelas 5 atau 6, satu kelas 3 SMP, satu kelas 3 SMA, pasti kan udah dewasa. Jadi nggak masalah jika dibuat kamar mandinya sendiri-sendiri, kecuali dia masih TK atau kelas 1 masih anak-anak gitu. Itu nggak apa-apa kalau dibuat bersama kamar mandinya gitu sih. Pertimbangannya kemarin. Bisa aja, Ada Kang. lagi. Nah, untuk letak kamarnya juga saya buat kamar anak 3 dan anak 1 itu bersebelahan karena sama-sama perempuan kan. Yang berseberangan adalah kamar anak kedua. Sebenarnya nggak masalah juga sih. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba mikirnya kamar mandinya untuk kamar anak perempuannya lebih baik dekatan berhubungan gitu, sebelahan. Kalau ini kan berseberangan ada space gitu. Begitu. Ada lagi.
yang mau dibahas tentang ini atau yang lain, bagian-bagian lain? Jadi rumah yang saya buat ini bisa dibilang sangat luas ya, soalnya ukurannya juga luas. Mulai dari ruang tamunya saja udah ukuran 3,5 kali 4 meter. Ruang keluarganya juga luas sekali, lebih dari 5 kali 5, sekitar 6 atau 7 kali 7. Karena menyesuaikan juga dengan bagian lantai dasarnya, lantai 1. Jadi supaya tidak ada yang apa ya, karena masih dalam proses belajar, jadi belum tahu gitu membuat bangunan yang ada cantilevernya gitu. Mau buat cantilever takutnya nanti roboh kan, barabil misalnya. Jadi menyesuaikan aja. Ya, apalagi ada yang mau dibahas lah. Udah bagus sih, Jarku. Udah komplit. Pemikirannya udah matang. Oke, terima kasih. Sudah nih, Abed ada atau yang lain ada yang mau nanya lagi? Udah bagus, Wan. Ini di belakangnya juga kebetulan aku juga ada buat kebun sih, karena hobi ibu berkebun, dan juga tujuannya ya mikirnya supaya bisa menggunakan masak dari tanaman-tanaman di situ lah, yang lebih terjamin kualitasnya anggapannya, walaupun tidak selengkapnya kan. Dah kah? Oke, mantap, mantap. Gimana Kes? Sudah berapa? Gimana cara lihat jam, berapa jam sudah nih? Berapa lah, kayaknya lama sudah nih, udah setengah 12. Harus sejam kah? Harus minimal sejam. Anu Mau eh, diskusi aja, kan stop kita share. tadi. Stop share aja. Dulu Oke, kita diskusi ya. Aku ada yang mau Baik. kutanya. mari. Kalau menurut kalian kalau itu kan tangganya cuma satu loh. Rata-rata kita tuh punya tangganya satu aja loh. Kalau dibikin 2 tuh nggak apa-apa lah. Buat apa 2? Kayak siapa yang banyak ruangannya di atas tuh? Kayak nggak ada loh yang ruangannya 2 lantai. Jadi anu Kak, kayak kiri kanan Usahanya. tangganya. Tadi aku ada bagian punya aku tangganya 2, tapi nggak aku Nah, tuh. pakai. Ada kayak yang Satunya menghubungi bangun yang ruang usahanya apa Mar? di lantai atas. Bapak minta anu sih kalau orang usaha tuh satu lantai, jadi mungkin minta lantai dasar aja loh. Nah, iya lo, aku mikirnya gara-gara itu kemarin tuh. Jadi satu aja lah tangganya lah. Bisa aja kalau rumah kan besar tuh buat 2, jadi kayak kiri kanan gitu nah naiknya. Kadang aku tuh mau bikin kayak tangganya tuh langsung dari luar kayak gitu nah, dari luar rumah langsung ke Kayak- atas. Kayak rooftop aja jadinya lah. Kayak jalur alternatif, jadi nggak usah masuk ruang lantai bawah lagi. Biasanya ada pang rumah orang bertingkat itu tuh. Kan pameran bisa sih kayak gitu sebetulnya. Kalau galeri Mungkin itu kan aku nih, pernah jangan lihat. dari ruang usahanya aja buat tangga, tapi di atas tuh langsung ke rumah aja. Jangan ada ruang usaha lagi. Nggak masalah ada tangga 2. Ya sih. Jalan Bikin Abah 2. Bulik kisahnya. Ih. Kalau Bujur-bujur. Terus yang kalau lain masalah ada. bagus, aku juga ada kepikiran kayak gitu kemarin. Kayak aku tuh mikirnya satu aja kayak gitu, nah susah. Ya Harus ternyata buat masuk denah dulu. nggak mudah. Sehari menentukan denah ya. BTW guys, SKO kita sore lah.
Kalau yang belum buka handphone. Oke. Jam 4 loh. Aduh. Anak Kayak gini. belum lagi ini gimana nih semuanya ini selesai kan ini untuk asistensi ini? Cuma lanjutin yang kemarin aja loh. Harusnya selesai aja. Selesai aja. Cuma dikit terus aku Selesai Pak. lah. Tapi biasanya kalau Bapak tuh kulihat kayaknya kalau sedikit gimana lah kayak mau dekat jam kumpul loh. Masih sedikit yang kumpul tuh bisa dimundurin. Iya, Bapak tuh sepengertian itu. Oke, Pak. Artinya sampai blok diagram terus buat yang ada sirkulasinya itu Jalo. Sirkulasi buat gimana ya? Yang bubble diagram dikasih sirkulasinya. Loh, itu loh. Nah, Kayak ya. gimana tuh? Blok diagraman. Oh, bloknya dikasih sirkulasi juga. Ya, kan ada yang di video 4 tuh lihat. Video 3 juga ada. Oh. Nah, itu Nggak aku apa-apa bingung. lah. Jadi lebih dari 70 punya kurang usahanya kalau ada untuk sirkulasi di kantornya tuh. Belum lagi terasnya. Sama, jangan nggak apa-apa aja. Nanti Kita kata kan- Bapak oleh maksimal kata Bapak 50 sampai 70 loh. Lagi satu si Aldi mana? Wih, Apa pun. baru sadar aku. Aku juga kenapa jadi gede layarnya? Iya, Pantas kurang satu. Iya. Nanti tanya. BTW guys, misalnya bubble diagram tuh kita cuma gambar aja, nggak usah ditempel ke maket, boleh lah. Aku nggak tempel ke market. Aku malah. Aku taruh. Soalnya Kemarin tuh ku susunnya Pang di market tuh nggak ku Nah, tempel. ya. Iya. Sebagai market. Saya disusun di foto. misalnya nggak disusun gitu, boleh lah. Atau Bapak Nggak disusun pakai di atas bulat-bulat market, loh. maksudnya. Oke. Nggak disusun di maket, cuma buat di kertas ya, bubble dengan blok diagramnya. Harus disusun kata Bapak di foto. Biar tahu Kalau kayak Potong lagi. besarannya kita di anu- market tuh nah semana gitu loh. biar kita langsung otak-atiknya mudah gitu kali. Jadi Aku mohon market ya, rancu banget ya. Sama aja Apa, kemarin Put? di marketku tadi. Aku mau Apa buka Put? marketku. Boleh. Bentar. Ini kah? Stop dulu kah? Diskusinya, recordnya. Boleh. Lanjut terus ya, kan biar lama. sejam loh. Ya. Bapak Ya udah. diskusi Yuk, buat Put. 2 jam. Belum Bentar. kayaknya belum sejam kayaknya. Paling 40 menitan baru. Oleh kita tadi lambat. Mulainya. Kenapa Senin ini padat banget kita lah? Karena besoknya libur, astaga bajuku. Besok libur gitu. Maaf. Guys. AAP itu tugasnya membingungkan lagi. Tugas baru lagi kamar Ribet aib. AAP. Kenapa beda? Memang Ii, Astaga. beda dari yang PPT. jadi Yang di tugasnya yang mana PPT dua, tuh Kak? nggak usah dikerjain. Enggak, satu aja, yang Ibu jelaskan, yang ku share di grup. Pasti nanti pas Soalnya masing-masing itu yang sekali perlu. lagi. Itu Ii. kamu kemana nanya tugasnya kamar? Ke ibunya? Iya, Atau ibunya langsung jelasin? iya. Soalnya Nah. kan aku udah dengar ibunya tuh jelasin tugas sebelum Sidin tutup pertemuan tuh. Sok Nah, dia, tugasnya belum tuh nanya. tugasnya beda sama PPT, makanya aku tanyain. Ternyata yang dijelaskan lagi lah. Sidin tuh yang tugasnya yang di PPT itu bukan tugas. Kayaknya Terus stabil ibunya. nggak boleh lagi di record. Padahal aku mau komplain. Iya. Makasih. Siap-siapnya. Kita menentukan itu aku masih Lagian, bingung kita menentukan bangunan yang bergaya ini aja kita belum bisa nentuin ini udah black box black box segala. Kerjain yang di grup ya intinya. Udah kelihatan belum? Lagi loading Pang tempatku. Udah. Nah, Di rumah aslinya itu dia warungnya di sini, warung. ngadep jalan. Puput Dia apa? dia ada warung Usahanya. Puput apa di usahanya? di tapak Oh, iya. warungnya ngadep sini. Terus rumahnya tuh
ngadep sini, gini. Gimana? Aku bingung, aku nih gimana ya ngadep-ngadepnya. Aku mau buat kayak gini nih, Ngadepnya. kayak kotak gini kan, set. Hmm? Kelihatan lah kursornya. Kelihatan. Kelihatan ya. Tapi bangunannya itu nggak ngadep jalan gitu loh. Jadi kayak gini. Nggak apa-apa aja lah. Ngebelakangin jalan. Enggak juga sih. Kayak Di sini serong kan gitu ada kan? ini ruang usaha. Ini ruang usaha. Abis itu di sini apa namanya? Jalur masuk buat ke rumah. Mm-mm. Puput dokter gigi lah. Mm-mm. Nggak masalah, Jarku. Dokter gigi kan nggak harus Oh, kayak itu narik untuk- pengunjung gitu loh dia. Jadi di sini maksudku tuh tempat parkir gitu. Nggak mesti rumahnya tuh ngadep ke jalan gini nih. Ya nggak apa-apa aja. Bisa, nggak apa-apa aja. Bisa, aku nggak ngerti jalan juga put. Apa, Wat? Nggak jelas lah suara aku. Mm-mm. Tadi Putus, nggak putus. jelas. Ini jelasan. Aduh, kenapa kan yang Ini jelas. Jelasan. Jelas. Kayaknya kalau komplain tuh baru kedengaran loh. Gak punya aku juga arahnya nggak ngarah ke jalan bangunannya. Bingung aku main. Kasih tema anti barat punya aku bangunannya. Oh, untuk yang cahaya matahari tadi, Kak. Ya, Nggak apa-apa aja loh. Ini apa? Bangunan ruangnya ngadep ke selatan, terus yang sananya ngadep ke utara. Jadi kayak bebas lah kamu yang membelakangi gitu desainnya loh. kok. Bebas lah, sekreatif apa? mungkin. Yang penting jadi aja sudah. Tadinya sebelum ada tapak nih, kayak ruang usaha sama rumahnya tuh kayak bersampingan aku. Habis itu pas sudah ada tapaknya Itulah. bertolak belakang. Bagus. Berarti Setidaknya ada inovasi. masih Kak. estetik. Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Dan menjaga kesan privasi pengguna rumahnya pula kalau berbeda bertolak belakang. Oh, iya benar. Kayaknya kita nih, Walaupun nggak masalah kalau silakan. kayaknya kita nih SPA nih Januari nggak sih ngumpulnya? Padahal selesainya Desember kan. Harusnya, tapi kita lambat loh ini nih. Kayaknya Januari nggak sih? Aku belum ada buat KGS sama sekali. Sama. Mana bisa buat kan? KGS, kita buat KGS nggak tahu buat apa kan. Ya loh, Kagak sih, Kin. Anunya belum juga. Kukira kan Disuruh. KGS nggak ada diganti dengan sketchbook nih. udah kan nih. Udah Kak, ada lagi Kak? Ada juga. Jaringannya Kaldi itu. At least jadi. Kayaknya tapaknya Wandri doang deh yang persegi yang bagus. Sumpah. Aku kayak roti Nggak menantang sih. Karena bentuknya persegi itu jadinya aku buat bentuk bangunannya miring Supaya nggak biar monoton. afdol. Oke deh. Mari kita tutup guys. Ucapkan selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih. Goodbye. Selamat siang. Terima kasih sudah tidak menumbalkan aku.